Day Jackson, seorang wanita luar biasa dan baik hati, lahir dengan nama Dolores Vilma Martis pada tanggal 1 April 1955 di kota New York City. Ia dipanggil Didi sejak kecil. Ibunya Irma Mertes memainkan peran penting dalam membentuk hidupnya. Meski informasi tentang ayahnya masih sedikit, diketahui bahwa ayahnya berasal dari Republik Dominika dan Didi memiliki ikatan yang erat dengan ibunya. Masa kecil Didi dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kegembiraan. Ia memancarkan aura positif dan bersemangat dalam menjalani hidup. Saat remaja, ia dan ibunya tinggal di distrik Kenswell di Los Angeles Selatan, tempat Didi bersekolah di Fairfax High School. Disinilah ia bertemu dengan Toriano Jackson, yang lebih dikenal dengan sebutan Tito, sesama siswa dan saudara dari Michael Jackson yang legendaris waktu itu. Tito, anggota Jackson 5 Band yang terkenal di dunia, tentu saja menjadi sumber kegembiraan bagi Didi. Namun kekagumannya terhadap Tito tidak hanya sebatas terhadap bakat musiknya. Meskipun terkenal, Tito adalah pribadi yang pendiam dan pemalu. Sangat kontras dengan kepribadian Didi yang sangat supel. Kepribadian mereka saling melengkapi dengan sempurna, dan mereka akhirnya bertunangan dan menikah tak lama setelah lulus SMA pada tanggal 16 Juni 1972. Pernikahan mereka menjadi sensasi nasional, yang membuat Didi menjadi pusat perhatian. Media berspekulasi bahwa dialah yang akan memecahkan Jackson 5, mengalihkan perhatian Tito dari saudara-saudaranya dan menandai berakhirnya perjalanan musik mereka. Rumor-rumor ini tentu memicu permusuhan publik terhadap Didi. Dengan banyak yang menyimpan rasa iri dan dendam, namun Didi tetap tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif itu dan selalu menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk berpisah. Meskipun terus-menerus digosipkan, Didi tetap setia pada dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh ketenaran yang mengelilinginya. Dia menjalin hubungan yang tulus dengan keluarga Jackson, memandang mereka sebagai orang biasa, bukan selebriti. Dia menghabiskan waktu bersama Michael, Janet, dan anggota klan Jackson lainnya untuk membangun hubungan pribadi dengan mereka berdua. Keinginan Didi untuk mengenali mereka lebih jauh dari sekedar citra publik bermula dari permasalahan dari pemahaman bahwa mereka akan menjadi bibi dan paman bagi anak-anaknya. Dan mereka memang memiliki anak. Didi dan Tito dikaruniai 3 anak laki-laki. Toriano Jr. yang dijuluki Taj lahir pada 1973, Terrell yang lahir tahun 1975, dan Tito Joe atau TG yang lahir pada tahun 1978. Didi menjalani perannya sebagai ibu dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, menghujani putra-putranya dengan cinta dan perhatian. Sifatnya yang penuh perhatian mencerminkan sifat ibunya sendiri, yang juga memiliki ikatan yang erat dengan cucu-cucunya. Dengan kehadiran anak-anaknya itu, fokus Didi sepenuhnya beralih dari ketenaran Tito dan kesuksesan Jackson 5. Prioritasnya adalah membesarkan putra-putranya itu, membina keluarga yang amat kuat, dan menghargai waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang dia cintai. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk membesarkan putra-putranya agar menjadi yang terbaik, dengan sangat bangga atas pencapaiannya mereka. Saat Tito sedang tur, yang seringkali berlangsung selama berbulan-bulan, Didi menjadi pengasuh utamanya yang pada dasarnya menjadi orang tua tunggal. Putra-putranya menggambarkan sebagai sosok wanita yang sangat penyayang dan penuh perhatian, tetapi juga tegas saat diperlukan. Didi dikenal karena tidak pernah melewatkan satupun pertandingan liga kecil putranya itu. Selalu menyemangati mereka dari pinggir lapangan. Ia berusaha keras untuk memberikan kehidupan normal bagi putra-putranya, meskipun mereka memiliki hubungan dengan keluarga Jackson. Sayangnya, pernikahan Didi dan Tito berakhir pada tahun 1988 dengan perpisahan sipil. Tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Mereka hanya ingin terus membesarkan anak-anak mereka dengan cara terbaik dan saling mendukung sebagai sahabat. Bakat musik Jackson tampaknya telah diturunkan kepada anak-anak mereka. Ketiga putranya mulai bermain musik di usia muda. Mempelajari berbagai alat musik, mereka akhirnya membentuk sebuah band bernama 3T. Memasuki dunia ketenaran dengan ibu mereka di sisi mereka, mereka memberikan dukungan yang tak tergoyahkan.
Nama band tersebut terinspirasi oleh nama panggilan sang Didi untuk putranya, The Three Ts. Pengaruh Didi pada anak-anaknya tidak hanya sebatas musik. Ia menanamkan kepada mereka pentingnya keluarga dan nilai hubungan yang tulus. Ia mengingatkan mereka bahwa ketenaran dan kekayaan tidak seharusnya menjadikan kekuatan pendorong dalam hidup mereka. Didi Jackson adalah seorang wanita dengan karakter luar biasa. Dia dikenal karena kebaikan dan dedikasinya kepada masyarakat. Sepanjang masa kecil, ia aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal, memberikan contoh positif bagi putra-putranya itu. Ia menanamkan kepadanya memberikan kembali dan menjadi manusia yang baik. Putra-putranya memandang sebagai panutan, menganggap sebagai pahlawan pribadi mereka. Saat putra-putranya beranjak dewasa, mereka hampir merilis album perdana mereka, dipenuhi dengan kegembiraan atas perjalanan musik mereka. Sementara itu, Didi, seorang wanita lajang yang saat itu mendapatkan dirinya tertarik pada seorang pria bernama Don Buhana, seorang pengusaha kaya dan duda. Don seorang pria yang cukup tua dan puluhan tahun lebih dari Didi. Lahir pada tanggal 21 Juli 1136. Ia adalah seorang yang berpengalaman dengan pengalaman hidup kaya raya, namun Didi tidak terhalang oleh perbedaan usia. Ia melihat melampaui usia dan menyadari nilai karakter dan integritas Don. Don memiliki masa lalu yang terhormat. Pernah bekerja sebagai militer sebelum diberhentikan dengan hormat. Ia juga pernah bekerja sebagai guru dan administrator di rumah sakit dan perusahaan asuransi. Dan akhirnya naik ke posisi eksekutif. Karirnya memuncak saat ia diangkat menjadi direktur pendiri bank milik negara. Posisi yang membutuhkan latar belakang pemerintah yang ketat dan wawancara yang intensif itu. Don adalah pria yang berprestasi. Bangga dengan prestasinya dan keluarganya, ia memiliki dua orang putri bernama Donna dan Maria. Donna seorang pialang real estate yang sukses mengkhususkan dirinya dalam properti Malibu, berbagai usaha bisnis dengan ayahnya. Bersama-sama mereka membuka restoran Dennis di White, sebuah prestasi yang signifikan karena itu adalah restoran pertama di daerah tersebut sejak kerusuhan tahun 1965. Don seperti Didi, sangat berkomitmen pada kegiatan amal. Ia bertugas di Komisi Adopsi Kabupaten Los Angeles dan Dewan Eksekutif Pramuka Amerika. Lingkaran sosialnya mencakup tokoh-tokoh terkemuka seperti Ray Charles, Stevie Wonder, dan Sammy Davis Jr. Sebuah bukti atas kepribadian dan karismanya yang menarik. Don adalah pria yang memiliki banyak bakat, cerdas, pandai berbicara, dan sukses. Ia memiliki ketertarikan tersendiri, memiliki pesawat pribadi, kapal pesiar, koleksi mobil mewah, dan Didi merasa tertarik pada pria yang menawan ini. Mereka bertemu pada musim semi tahun 1994. Didi tinggal di sebuah lembah San Fernando, dan Don tinggal di dekat Ladder's Heights, daerah makmur di kota Los Angeles bagian barat. Rumah Don adalah rumah yang paling besar, yakni seluas 5.000 kaki atau 50.000 meter, lengkap dengan kolam renang besar dan jacuzzi di dalamnya. Hubungan mereka berkembang, dan Didi berusaha mengenal anak-anak Don. Ia sangat ingin dekat dengan anak-anak Don, terkesan dengan karakternya dan ikatan yang mereka jalin. Namun Don tidak membalas antusiasme yang sama saat bertemu dengan putra-putra Didi. Musim panas itu, Donna sedang merencanakan pernikahannya, dan Didi, seorang wanita yang menghargai tradisi dan perayaannya, memanfaatkan kesempatan untuk membantu mengatur jalannya acara tersebut. Saat mereka bekerja sama dalam rancangan pernikahan mereka menjalin persahabatan sejati. Dan Don terkesan dengan kemampuan Didi untuk membangun hubungan yang kuat dengan putrinya. Hubungan mereka terus berkembang, dan Don menghabiskan banyak malam di tepi kolam renang Don. Menikmati minum dan mengobrol, mereka sering menyiapkan makanan lezat dan bersantai di tepi kolam renang, ditemani anggur dan minuman beralkohol berkualitas. Menikmati kebersamaan satu sama lain. Dan Don tidak dapat disangkal saling jatuh cinta. Hubungan mereka tidak dapat disangkal. Kasih sayang mereka tumbuh seiring berlalunya malam. Agustus pun tiba,
Agustus tahun 1994. Didi bergabung dengan Don untuk menghabiskan malam bersama seperti biasa. Ia tidak sedikit lebih lambat dari biasanya, dan seperti biasa mereka makan malam dan menikmati minuman di tepi kolam renang. Don memilih anggur malam itu, sementara Didi menikmati rum dan cake. Menjelang tengah malam, Didi mengobrol dengan Donna, putri Don, dan ditelepon. Mereka sekedar bertukar cerita, mengobrol ringan. Donna kemudian menyatakan bahwa Didi tampaknya bersemangat, begitu pula dengan Don. Mereka berdua menikmati makan malam menyenangkan bersama. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menunjukkan tragedi yang akan terjadi. Malam harinya, di waktu yang sama, mereka berada di Jasuzi. Tawa dan obrolan mereka bergema di udara yang hangat. Mereka terus minum selama beberapa jam, tetapi suatu saat suasana berubah. Don tampak bingung, langsung menelpon 911 pada pukul 3:30 pagi, melaporkan bahwa seorang telah tenggelam di kolam renangnya. "Apa masalahnya, Tuan?" tanya petugas operator. "Seseorang jatuh di kolam renang saya, dia tenggelam," jawab Don, suaranya tidak jelas. "Siapa yang tenggelam?" desak petugas operator. "Ayo, 64 hold," umam Don yang kata-katanya itu dianggap gak jelas. Tunggu, desak petugas operator mencoba memahami respon Don yang gak jelas. Ketika para medis tiba, mereka menemukan Didi tergeletak di dek kolam renang, telanjang dan tubuhnya dingin tak bernyawa. Don juga tidak berbusana, keduanya tampak mabuk. Dan Don dalam keadaan bingung, mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Kata-katanya campur aduk dan pikirannya tersebar. "Kami keluar di tepi kolam renang, minum, kadang-kadang merokok," katanya tergagap. Suaranya kental dengan alkohol. "Itu sangat romantis. Kami berpikir di Jasuzi dan dia berenang menuju cahaya. Kemudian saya melihat dia tidak bergerak lagi. Jadi melompat masuk ke dalam, meraihnya dan mendorongnya keluar dari kolam renang. Pada saat itu mulai melakukan CPR padanya. Namun sayang, tiba-tiba dia sudah dinyatakan meninggal." Meskipun ia menyadarinya, hidup Didi berakhir tragis. Ibu 3 anak berusia 39 tahun itu dilarikan ke rumah sakit tetapi sudah terlambat. Berita kematiannya mengejutkan seluruh keluarga, membuat putra-putranya hancur. "Saya ingat dia duduk di sana," seorang dokter datang dan berkata, "Saya tahu bagaimana caranya memberitahu Anda ini. Tetapi ibumu sudah nggak ada," kenang salah satu putranya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Dunia sangat berubah karena ibu mereka adalah ibu yang baik. Itu membuat mati rasa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berduka dengan benar. Berita kematian Didi sampai ke mantan suaminya, Tito, yang sangat sedih mendengar berita itu. Mereka telah menjalani hidup bersama, menciptakan anak, membesarkan anak, dan ikatan di antara mereka tetap kuat. Lalu keluarga itu terkejut, berjuang untuk menerima dan kehilangan, dan mendadak Didi, seorang wanita bersemangat yang tampak masih memiliki banyak kehidupan untuk dijalani. Mereka tidak dapat memahami bagaimana tragedi seperti itu bisa terjadi. Penyelidikan atas kematian Didi dipimpin oleh detektif Bob Snapper, seorang veteran berpengalaman di Departemen Sheriff di kota Los Angeles County. Ia tiba di rumah Don dan memeriksa kolam renang dan area sekitarnya, mencari petunjuk. Bukti menunjukkan bahwa ia banyak-banyak minum alkohol pada suatu malam. Botol anggur kosong dan sebotol rum yang sudah setengah habis. Botol besar berukuran 1,7 liter ditemukan berserakan di sekitar dek kolam renang selama panggilan 911 dan awalnya memberikan alamat yang salah, indikasi yang jelas dalam keadaan mabuknya. Dan diwawancari oleh detektif beberapa jam setelah panggilan 911 pertamanya. Ia masih terlihat mabuk, gagal dalam tes kesadaran, bicaranya nggak jelas dan agak ngelantur. Meskipun mabuk di rumah bukanlah hal yang ilegal, para detektif menduga bahwa alkohol itu mungkin berperan dalam satu peristiwa tragis tersebut. Meskipun dalam kondisi seperti itu,
Don berhasil memberikan beberapa detail tentang versinya tentang peristiwa malam itu. Ia mengklaim bahwa Didi berada di area jasusi, sementara ia berada di sisi lain kolam renang. Kakinya menjuntai ke air. Ia mengatakan bahwa Didi kemudian mulai berenang ke arahnya, melakukan gerakan gaya olimpiade, sebelum berbalik kembali ke area arah jasusi. Di dekatnya ada lampu kolam renang. Ia mengklaim bahwa Didi kemudian berdiri diam di area itu, mengepung di air sebagian kolam sedalam 15 meter. Dan mengatakan bahwa ia keluar dari kolam renang, berharap Didi akan terus berenang beberapa putaran. Namun kemudian ia melihat Didi berhenti bergerak, berbaring terlungkap di dalam air. Ia melompat masuk dan berenang ke arahnya, mencoba menarik keluarnya dan mengatakan bahwa Didi menolak usahanya. Ia kemudian mengklaim bahwa ia keluar dari kolam renang, meraih skimmer kolam renang dan mengulurkan ke arahnya, mencoba menariknya untuk memegang, namun entah mengapa dia menolak. Akhirnya seperti yang dijelaskan, dia berhasil menarik cukup dekat ke tepi kolam sehingga dia bisa mengangkatnya keluar kolam. Setelah itu dia berbaring tak bergerak di atas kota beton. Dia berada di ujung kolam renang, katanya, dan hal yang berikutnya saya tahu dia seperti itu. Saat itulah mereka mulai menyadari dalam masalah, menyelam ke kolam, luput darinya. Lalu mencoba lagi dan pergi ke lumpur kayak dingin. Ya. Dia juga tampak memberikan terlalu banyak detail, hampir seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang ceritanya itu sendiri. Media setelah mengetahui kematian Didi Jackson menjadi heboh, menghasilkan banyak berita utama dan berspekulasi tentang keadaan seputar kematian, dan rumor cerita yang saling bertentangan beredar, berfokus pada reaksi Mitchell, reaksi Janet, dan pemakaman yang akan datang. Diharapkan menjadi acara besar dan menarik banyak selebritis Michael Jackson dalam upaya melindungi keponakannya dari hiruk pikuk di media. Memutuskan untuk tidak menghadiri pemakaman. Saya ingat paman Michael, dia terbang ke sekitar kota dan membawa kami, kata salah satu putra Didi. Dia ingin melindungi kami dari depresi yang berat. Media yang haus akan informasi mulai memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita spekulasi. Didi dimakamkan di pemakaman keluarga, berbagi nisan dengan ibunya, Irma, yang selama ini dekat dengannya. Saat penyelidikan, polisi berlangsung menemukan sedikit bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Don telah melakukan kesalahan. Mereka tidak mencurigai adanya tindakan kejahatan, cenderung menyimpulkan bahwa itu adalah tenggelam secara tidak sengaja. Namun keluarga Didi menyimpan kecurigaan yang mendalam. Skeptis mereka tumbuh setiap harinya. Keterkejutan awal atas kematiannya yang tiba-tiba mereda memungkinkan mereka untuk menganalisis detail untuk menyusun kembali kejadian-kejadian yang menyebabkan kematiannya itu. Ada sesuatu yang terasa nggak beres. Mereka mempertanyakan mengapa Didi yang ada di kolam renang, dia sangat takut air dan tidak bisa berenang. Dia mengatakan bahwa dia melakukan gaya renang gaya olimpiade. Coba tebak, dia takut air atau takut berenang? Kata salah satu anggota keluarga, menemukan absurditas klaim Don. Tito, mantan suami Didi, menyuarakan sentimen yang sama. Reaksi pertamanya terhadap berita tentang tenggelamnya Didi adalah apa yang dilakukan dia di dalam kolam renang itu. Ia tahu Didi tidak bisa berenang, dan sejauh yang ia ketahui, Didi belum pernah mengikuti pelajaran berenang akhir-akhir ini. Putra mereka, Taj, menguatkan pernyataan ayah, seraya menambahkan bahwa Didi selalu takut dengan kolam renang. Ia menghindari sebisa mungkin. Pertanyaan pertama saya adalah tenggelam. Apa yang dilakukan di dalam air? Didi dan saya tidak ada satupun dari keluarga kami yang suka berenang. Jelas Tito menyoroti kejanggalan situasi tersebut. Namun Don mengklaim bahwa setelah bertemu dengan Didi, ia memutuskan untuk mengajari berenang. Ia bersikeras bahwa ia telah memberikan pelajaran pada minggu-minggu menjelang kematiannya. Donna, putrinya, membenarkan bahwa ia telah
bahwa ia telah mengajarinya berenang meskipun ia tidak pernah secara pribadi menyelesaikannya. Didi berenang atau bahkan berada di kolam renang, namun dia telah melihatnya bersantai di sekitar kolam renang beberapa kali, dan dia tahu Didi menyimpan baju renang di rumahnya itu. Don dengan tegas menyatakan bahwa pada suatu malam Didi tenggelam. Dia tahu bagi cara berenang. Dia menyatakan bahwa dia akan menanggung akibatnya, bersikeras bahwa Didi adalah perenang yang kompeten saat itu. Kontras yang mencolok dalam narasi ini menciptakan ketegangan yang nyata antara kedua kelompok. Keluarga Dave yang mendesak polisi untuk menyelidiki lebih dalam, percaya bahwa mungkin ada tindakan kejahatan yang dibalik ini semua. Keluarga Don, khususnya Donna, dengan keras membantah melakukan kesalahan apapun di pihaknya, bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan tragis dan bahwa ayahnya tidak ada hubungannya dengan kematian Didi. Ya, menurut saya itu kecelakaan kalau mau menyebutkan begitu. Namun saat dia melakukannya seperti yang katakan, mereka sedang senyum. Itu hanya kepanikan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Donna mencoba merasionalisasikan tindakan ayahnya itu. Dalam percakapan telepon terakhir mereka, Donna ingat bahwa Didi terdengar tenang, santai, dan bahagia. Sama sekali tidak seperti mereka yang sedang bertengkar. Kata-kata terakhir Didi kepadanya adalah sampai jumpa hari Minggu, mengacu pada pernikahannya Donna, pernikahan yang direncanakan oleh Didi. Meskipun mengalami tragedi, Donna memutuskan untuk melanjutkan pernikahannya, meskipun dengan tamu yang lebih sedikit dan tanpa bulan madu. Dia merasa itulah yang diinginkan Didi, dan mengantarkannya ke altar. Momen yang mengharukan mengingat situasi ironisnya pernikahan itu berlangsung pada hari sama dengan pemakaman Didi, sehingga Donna dan Donnie tidak dapat hadir. Kalau kami tahu, Anda akan berkata, Donna, bersiaplah, lanjutkan saja dan laksanakan pernikahan kamu. Kami semua sudah bekerja terlalu keras untuk ini. Jadi saya berkata, kami akan berkompromi secara internal. Kami tidak akan menggelar pernikahan besar. Kami akan berbulan madu. Tetapi kami akan bertemu keluarga dan teman-teman kami. Doana menjelaskan yang menegaskan tekadnya untuk menghormati kenangan bersama Didi. Waktu pernikahan dan pemakamannya sungguh aneh, menambahkan api kecurigaan terhadap Don. Setelah pemakamannya, penyelidikan terhenti menunggu rilis laporan otopsi, laporan yang dilakukan oleh Dr. David. Itu yang dirilis pada tanggal 7 November 1994. Laporan itu mengungkapkan bahwa kadar alkohol dalam darah Didi sangat tinggi, 3 kali lipat dari batas yang diizinkan untuk mengemudi. Laporan itu juga mencatat adanya memar, lecet, dan luka di sekujur tubuh dan wajah yang diperoleh Posey, yang diklasifikasikan sebagai trauma tumpul. Ada luka bibir juga, ada luka di lidah, dan ada juga luka di telinga. Meskipun ada temuan-temuan ini, laporan tersebut menyimpulkan bahwa kematian Didi adalah tenggelam secara tidak sengaja, yang dibantu oleh kadar alkohol yang tinggi di dalam tubuhnya itu. Laporan tersebut mencantumkan 58 terpisah di wajah dan tubuh Didi. Yang terpisah mungkin disebabkan oleh pergumulan yang keras. Tetapi penyebab resmi kematiannya masih belum dapat disimpulkan. Setelah laporan otopsi dirilis, keluarga Didi mengingatkan keuntungannya tekanan mereka kepada jaksa wilayah untuk mengajukan tuntutan terhadap Don Bohanna. Lika-liku di tubuh Don sangat mengkhawatirkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang serius. Namun Don memberikan penjelasan tentang memar dan luka-lukanya itu. Bukti luka ibu saya sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa dia adalah yang membunuh ibu saya. Rasa sakit tak tertahan bagi putra-putra Didi. Mereka tidak dapat melanjutkan hidup sampai mereka tahu apa sebenarnya terjadi dan mendapatkan keadilan bagi mereka semua. Saya belum benar-benar menghadapi kematian ibu. Saya tahu bagaimana caranya yang saya berusia 19 tahun dan pria yang dia kencani sudah
itu sudah membunuhnya, menghabisinya. Kami hancur ketika kehilangan ibu kami. Dunia sangat berubah karena ibu adalah sahabat sejati kami. Itu membuat kami rasa mati karena tidak ada satupun untuk mendapatkan kesempatan untuk berduka bersama dengan benar. Kami kehilangan tujuan hidup kami. Kami tahu paman saya, Michael, dan tanpa ayah kami, tanpa nenek kami, tidak ada satupun yang bisa. Kami mungkin tidak bisa akan bertahan. Ketika jaksa wilayah menolak untuk mengambil tindakan dan mengajukan tuntutan terhadap Don, keluarga tersebut memutuskan untuk mengajukan gugatan kematian kepada salah satu tergugat. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 16 Agustus 1965 oleh pengacara Brian Oxman atau nama Taj Terrell dan T.J. Jackson. Brian berpendapat bahwa Don sedang dalam kesulitan keuangan dan ia memanfaatkan kencangnya dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga Jackson yang kaya. Seseorang mungkin memiliki banyak uang. Ia tidak menduga bahwa Don telah memutuskan untuk meminta uangnya kepadanya dan ia menolak, yang membuatnya marah sehingga ia pun membunuhnya. Ia mengatakan Don mungkin marah karena kehilangan kendali, terutama karena ia sedang minum dan mulai memukulnya. Ia mencekiknya dan kemudian menenggelamkannya di kolam renang. Dia menghubungi Don dengan temannya, seorang ahli forensik terkenal yaitu Dr. Michael Burton. Dr. Burton adalah kepala pemeriksa medis di New York City dan menghabiskan 10 tahun terakhirnya sebagai konsultan swasta dengan bayaran 6 digit. Ia sangat sukses. Ia sebenarnya dipilih oleh Kongres untuk menyelidiki kematian John F. Kennedy, Martin Luther dan King. Ia juga menjadi saksi ahli dalam persidangan O.7 Simpson. Ia cukup terkenal sebagai kontributor forensik Fox News dan juga memiliki acara TV. Setelah meninjau semua hal tersebut tentang kasus Didi, ia memutuskan bahwa tidak ada pembunuhan dalam kasus tersebut. Hanya ada 2 orang dewasa yang minum banyak dan tidak sengaja tenggelam. Ia juga mencatat bahwa memar yang ditemukan di sekujur tubuh Didi mungkin tidak disebabkan karena ia menderita penyakit hati yang dapat menyebabkan memar tambahan dan juga menyawanya pengacara terkenal lain yang bernama Harold Brown. Don juga menjalani tes poliografi pada bulan Oktober tahun 96 dan mendapatkan skor 99 NOI, no description. Itu adalah skor yang sangat tinggi dan tim hukum Don menawarkan Don untuk mengikuti tes poligraf yang dilakukan oleh kantor kejaksaan distrik, tetapi mereka menolaknya. Sidang resmi penghabisan Didi Jackson dimulai pada bulan Juni 1998. Jaksa penuntut sebagian besar berfokus pada kekuatan Didi terhadap air. Mereka menghadirkan beberapa teman dan keluarga untuk bersaksi hal, dan mereka juga berfokus pada luka-lukanya. Semua memar dan luka, dan bagaimana Don tidak mengalami hal seperti itu. Mereka benar-benar menghadirkan seorang ahli akustik yang mengatakan bahwa seseorang menyelamatkan orang yang tenggelam lebih mungkin mengalami luka dan goresan daripada orang yang tenggelam itu sendiri. Dr. Posey adalah saksi penuntut utama. Ia berkata bahwa luka-luka yang diderita Didi kemungkinan besar disebabkan oleh pemukulan hebat dan dicekik seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa selama ini menduga bahwa wanita itu dibunuh dan dihabisi dan mengubah penyebab kematiannya menjadi penghabisan ketika. Ia mengetahui bahwa para ahli lain setuju, namun ia diperiksa ulang dan mengubah pendiriannya. Dr. Posey mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar berbicara dengan para ahli lainnya. Ia hanya dipengaruhi oleh Lori Ann, penyelidiknya. Dalam sebuah langkah sangat mengejutkan yang membuat Don sangat kesal,
Kami yakin sampai hari ini Harold Brown, pengacara pembelanya, memutuskan untuk tidak memanggil saksi, ahli, dan tidak satu orang pun karena ini sifatnya tertutup. Merupakan mengatakan bahwa ia sangat siap untuk bersaksi dan sangat terkejut karena mereka tidak pernah mengangkatnya. Namun Harold bahwa ia yakin ia adalah saksi yang lemah. Ia mengatakan strateginya adalah untuk melemahkan saksi penuntut tersebut, bukan berfokus pada saksi-saksi itu. Dan pada akhirnya ia menempatkan Don di mimbar. Tidak ada saksi ahli yang tetapi menghadirkan Don di sana. Dia merupakan langkah yang cukup kontroversi. Setelah persidangan selama 3 minggu, juri akhirnya mencapai keputusan pada tanggal 2 Juli 1998. Don dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Putrinya, Donna, akhirnya menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Ia mengungkapkan banyak aspek yang meragukan dari penyelidikan tersebut, khususnya mengenai perilaku Dr. David Posey yang reputasinya telah dipertanyakan sejak kejadian tersebut terjadi. Donna mulai mendengarkan baik-baik bukti bisik-bisik tentang reputasi Dr. Posey yang meragukan dan pekerjaannya itu. Jaksa lain menjuluknya sebagai penipu. Ternyata ia baru bekerja di kantor pemeriksaan mayat Los Angeles selama 29 hari lalu. Sebagai pemeriksa medis paruh waktu, ia memiliki pengalaman yang sangat terbatas dalam menangani kasus pidana. Menurut jaksa, ia hanya mencoba untuk mendapatkan kesempatan. Lebih jauh lagi, mereka tidak mengetahui bahwa mereka Dr. Posey tidak lagi bekerja di kantor pemeriksaan mayat. Ia hanya menjadi saksi bayar di persidangan, sehingga menimbulkan keraguan lebih lanjut tentang keaslian temuannya itu. Terungkap pula bahwa ia dibayar oleh keluarga Jackson dan menjadi saksi dalam gugatan kematian yang melanggar hukuman mereka itu. Dolan juga mengetahui bahwa selama mereka di persidangan ayahnya, Dr. Posey telah mengajukan kebangkrutan dan akan kehilangan rumahnya. Namun dalam rangkaian acara tersebut, peristiwa yang sangat mencurigakan, kebangkrutan Dr. Posey dibatalkan dan rumah mereka diselamatkan hanya sehari sebelum persidangan dimulai. Persidangan itu dilaksanakan bersama-sama dan tertutup pada tanggal 19 Agustus 2012 di Pengadilan Kriminal Kota Rio de Janeiro. Marcia Fabian Lopez Rodriguez menjadi jurinya. Kasus ini dibawa ke juri populer, yang dimana terdiri dari 6 wanita dan 1 pria. 7 dari total 25 orang yang dipanggil pada mulanya. Kemudian jaksa dan pengacara masing-masing setiap terdakwa mampu menolak 3 juri. Jaksa dalam kasus ini adalah Henry Wagner Vasconcelos de Castro. Di antara para pembela pada hari pertama persidangan, yaitu Rui Caldas Pimenta untuk Bruno dan Francisco Simim untuk Diane dan Bruno, Fernando Magalhães Zanone Oliveira Jr. dan Ericcio Quaresma untuk Marcos dos Santos, Leonardo Diniz untuk Luis Romao, Carlos Silene untuk Fernanda, Federico Franco untuk Ellen Nilsson, dan Paulo Savio Cunha Guimarães untuk Emerson. Sebelum persidangan dimulai, hakim dalam kasus tersebut menetapkan bahwa tidak ada kursi penonton yang akan ditawari kepada orang-orang dari wilayah John Tangem dan ditujukan untuk keluarga orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, para jurnalis dan mahasiswa hukum. Sidang ini juga tidak disiarkan secara langsung alias tertutup. Pada hari pertama terjadi perselisihan antara pengacara Marcos dan hakim. Mereka mempertanyakan beberapa tenggat waktu pembelaan yang ditetapkan olehnya dan membatalkan persidangan. Terdakwa menolak untuk menunjukkan pembela umum dan persidangan akhirnya dibubarkan. Enrico Quaresma, salah satu pengacara dari Marcos dos Santos, menyatakan bahwa dia tidak akan bekerja dalam persidangan yang pembelanya sangat dibatasi oleh pengadilan. Di hari kedua, kiper Bruno meminta pemecatan kuasa hukumnya, Rui Pimenta dan Francisco Simin. Hakim Marcia Fabian Rodriguez menolak permintaan tersebut.
menyatakan bahwa dia melihatnya sebagai rencana untuk menunda persidangan, karena penjaga gawang sebelumnya meminta agar Francisco Simim dikeluarkan. Setelah kejadian tersebut, persidangan dilanjutkan dengan menghadiri saksi-saksi dari pihak penuntut. Pada hari ketiga, Hakim Marsisa Fabiana memutuskan untuk menunda sidang Bruno hingga Maret 2013. Menurut dia, penundaan tersebut diminta oleh pihak pertahanan sang kiper itu. Lalu juri melanjutkan untuk terdakwa dalam kasus itu adalah Luis Henrique Romao atau Macharao dan Fernanda Gomez de Castro, mantan pacarnya Bruno itu. Pada akhirnya di tanggal 12 Maret, Macharao dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara atas partisipannya dalam penculikan dan pembunuhan Elisa Samudio. Sedangkan Bruno ditahan hanya 5 tahun penjara karena dianggap hanya sebatas partisipan. Dan pada akhirnya, kesemua pelaku ini resmi ditahan secara terpisah di lapas Complexo Gericino di kota Bangu. Akan tetapi, sementara waktu pengadilan masih melakukan uji pemeriksaan kepada Bruno dan Marcos, jika memang mereka benar-benar bersalah. Maka pada tanggal 8 Maret 2013, Bruno menjalankan lagi sidang dan kali ini ditetapkan hukuman 17 tahun penjara karena dianggap turut menyusun rencana pembunuhan dan melakukan berbagai pemukulan kepada Elisa. Lalu selang beberapa bulan kemudian, tepat pada tanggal 27 April 2013, kini gantian Marcos yang menjalani sidang lagi dan jatuhi hukuman penjara selama 22 tahun penjara atas tuduhan keterlibatan dan merongrong Bruno untuk melakukan aksi tersebut. Semua pelaku sudah mendapatkan hukuman masing-masing. Akan tetapi jenazah Elisa Samudio belum ditemukan sampai saat itu juga. Awal mulanya, pada tanggal 24 Juli 2014, polisi berusaha mencari sisa-sisa mayat Elisa yang di sebuah taman di daerah Rua Aranja. Namun upaya itu gagal. Berlanjut lagi di Santa Clara, di kota Vespasiona, tempat sepupu Bruno tinggal. Dia bernama Jorge Lisboa Rosa. Jorge sempat menjelaskan jika waktu kapan dia melihat mayat Elisa. Namun sayang, setelah itu mungkin dianggap sudah keikut dengan tumpukan sampah yang membuat jenazah tersebut hilang tanpa jejak. Selama di penahanan, Bruno masih memiliki hak untuk ikut kompetisi pertandingan. Ini terjadi lantaran sebelumnya Bruno sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan klub Montes Carlos Esporta de Clubes, sebuah klub sepak bola dari kota Montes Claro, yang dilakukan penandatanganan selama di penjara dengan cara tertutup. Akan tetapi Bruno tetap berada di pengawalan ketat dan diberi batas waktu dalam aktivitas sehari-harinya selama pertandingan, yang memungkinkan jika sudah selesai dia wajib kembali ke lapas tersebut dan ditahan di Nason Hongaria. Lalu pada tanggal 20 Juni 2016, Bruno menikah lagi dengan seorang dokter gigi bernama Rio Ingrid Calherios, yang dimana pernikahan itu berlangsung di aula APAC atau semacam lembaga asosiasi yang bertugas menangani masalah narapidana di kota Brasil yang terletak di kota Santa Luzia, yang dimana sebelumnya Bruno sudah saling LDR dengan Ingrid ketika di lapas dan dapat hak untuk saling bertemu ketika Bruno jeda masa penahanannya. Saat itu sekaligus pertandingan sepak bola di mana dia bergabung. Bruno pun sempat mengalami keluar masuk penjara. Setelah terjadi perdebatan antara Hakim Mahkamah Agung Federal Rio de Janeiro yang mengizinkan Bruno bisa bebas dengan persyaratan tertentu. Namun, Bruno masih harus didekap lagi di penjara pada tanggal 25 Oktober 2017, yang menguatkan lagi jika hukuman bagi Bruno agar dipenjara sesuai putusan waktu yang sudah di waktu 2013, yang menyatakan hukuman penjara tersebut jatuh pada 20 tahun penjara.